pacaran itu kan sebenarnya sebuah istilah aja yang ada di masa sekarang untuk mendeskripsikan atau melabeli sebuah hubungan yang didasari perasaan sayang antara satu pria dan wanita gitu. Kalau gue sih pegang prinsip etisnya orang Kristen tuh adalah segala sesuatu yang lo lakukan itu bisa lo pertanggungjawabkan kepada Tuhan dan sesama. Aduh, mak gue nonton soalnya nih, ntar harus yang lain dong. Iya makanya kan dijawab sama. Balik lagi ke episode WKWK Talk. Oke, nah di episode ini kita akan bahas sebuah topik yang relate banget nih sama kita-kita yang masih muda-muda, ya kan, masih kinyis-kinyis, ya kan. Kita mau bahas tentang pacaran. Nah, udah pernah pacaran? Udah pernah pacaran? Belum. Udah pernah pacaran? Udah pernah pacaran? Udah dong. Sama, gue juga udah pernah pacaran. Nah, tapi pertanyaannya, kenapa kita bahas pacaran? Ya kan? Nah, konteksnya gini nih. Karena saat ini ada yang lagi hot banget nih. Ini di bulan Juni 2023 ini ya. Iya Juni bener. Di bulan Juni ini berita yang gue baca ini gue ambil dari Detik. Jadi udah ada pengadilan negeri di Jakarta itu yang sudah memperbolehkan nikah beda agama. Oke. Jadi udah ada pengadilan negeri yang memperbolehkan pernikahan tuh beda agama. Kalau gue ambil dari detik.com itu alasannya karena heterogenitas penduduk Indonesia itu kan bermacam nih agamanya. Kan banyak agama yang diakui di Indonesia kan. Betul. Sehingga kalau menurut pengadilan negeri ini tuh nggak fair nih kalau misalnya nggak boleh nikah beda agama gitu, ya sebenarnya boleh-boleh aja gitu. Nah ini berita yang gue ambil di bulan Juni. Gue nggak tahu ya apakah nanti di Juli ada perkembangan atau gimana gitu. Tapi di berita ini sudah memperbolehkan pengadilan negeri yang beda agama. Nah mungkin kalau kita kan mungkin daripada ngomongin yang tentang menikah nih gitu ya, mungkin kan yang penonton-penonton juga belum pada kebayang gitu ya. Terlalu jauh. Jadi kita masih ngomongin masa awalnya dulu aja ya kan. Jadi kalau masa awal itu kan di masa PDKT-nya nih atau biasanya di masa-masa pacaran yang lebih relatable sama si muda-mudi kaula muda yang ada di sini gitu ya. Muda-mudi kaula muda. Nah makanya kita coba bedah dulu deh sebelum ngomongin nikah beda agama, boleh gak sih kalau dari pacaran sendiri itu beda agama gitu. Oke, jadi biar dan lagi-lagi kita ngajak Mas Inuk nih. Oke, halo buat semua. Biar Apa? biar jadi biar kita nggak sendirian, ada yang nemenin kita juga. Kita kan biar langsung dari Mas Inuk. Gimana Mas kalau dari sudut pandang Kristen Mas? Ketahuan banget udah lama gak syuting gitu. Iya. Vakum, udah lama vakum nih. Makanya kita di sini kan angkat barang doang. angkat barang, masang banner. Memang tema pacaran cocok ya buat kita yang usianya masih 20-an ini ya. Yang Emang masih 20? gue 20-an. Lu berapa emang? Emang lu berapa ya? Tebak. Udah 20 belum? Udah sih. Ya terus ngapain nanya? Ngapain tebak? Ya udah sama aja 20. Sama-sama 20. Iya bener-bener. Cuma kalau tapi itu ralat beritanya sedikit ya. Jadi sebenarnya pernikahan beda agama itu situasinya ada dispensasi teman-teman namanya. Jadi pasangan yang mau nikah beda agama selama ini dia minta surat dispensasi ke pengadilan negeri supaya bisa dicatatkan di catatan sipil gitu teman-teman. Itu ralat sedikit soal beritanya. Kayak sekolah. Oh jadi bukan pengadilan negerinya yang bolehin tapi minta surat dispensasi lah istilahnya. Dispensasi. Pengecualian gitu. Tetapi memang ya sebenarnya pergumulan pacaran beda agama tuh pergumulan kita semua gak sih? Anak-anak Kristen di Indonesia, pemuda-pemuda Kristen. Pasti. Wih semangat banget. Pasti. Wih, Pasti. pengalaman pribadi nih. Positif-positifnya semangat banget. Pasti. Betul. Ya, tapi iya sih maksudnya kayak ya kita sendiri kan aware kita tuh ya di Indonesia juga minoritas gitu kan. Jadi ya pasti ketemunya 1:10 misalnya, ya ketemunya juga lebih banyak ketemu yang agama mayoritas nih dibandingkan yang minoritas gitu. Jadi ya kadang kegalauan beda pacaran beda agama tuh pasti ada aja lah. Gitu. Tapi mungkin tarik mundur ya kali ya. Pacarannya dulu kali ya. Pacarannya dulu kali. Kalau secara aturan ya, katakanlah aturan sih nggak diatur ya teman-teman nih. Cuma Alkitab itu sejauh pemahaman gue sangat menghargai
cinta dan kasih sayang antara sesama manusia. Itu termasuk laki-laki dan perempuan. Makanya kalau kita lihat di Alkitab itu ada kisah-kisah pendekatan-pendekatan yang dilakukan laki-laki sama perempuan. Nih misalnya ini kayaknya Ishak ya. Iya. Ya, Ishak bukan sih? kalau nggak Ishak yakin, apa Yakub sih? Iya. Itu Happy yang tahu. Gimana Ishak apa Yakub sih? Apa Mas? Kita voting Instagram aja kali ya. Ya, kita buka voting aja gimana Iya, di bukan- voting? Ishak Iya. atau Yakub. Ya, Ishak Buruan, atau Yakub buruan coba ya. sekarang, buruan. Iya. Jadi ganda. memang satu tokoh Alkitab ini dia memperjuangkan mendapatkan satu perempuan gitu ya sampai disuruh kerja sama bapak mertuanya nih. Lu kerja dulu 10 tahun baru mendapatkan. Artinya kan sebenarnya relasi antara laki-laki dan perempuan itu dihargai. Termasuk pacaran itu sendiri. Pacaran itu kan sebenarnya sebuah istilah aja yang ada di masa sekarang untuk mendeskripsikan atau melabeli sebuah hubungan yang didasari perasaan sayang antara satu pria dan wanita gitu teman-teman. Jadi secara Kristen boleh. Oke aja, nggak Oke. apa-apa. Boleh guys, ternyata guys. Pacaran mah Kalau boleh. gitu gimana Gem? Enggak. Nggak. Lanjut. Responnya cepet. Nah, berarti kan kalau sekarang udah dibolehin nih ya, tentang pacarannya udah dibolehin. Udah dapat lampu hijau nih buat kita bahas lebih Iya. lanjut. Soalnya kalau nggak boleh, kita udahin aja nih episode Udah ini kan. kelar, Iya. biar Tinggal nggak lanjut. closing Nggak nih. Tahu closing. gitu bilang nggak boleh. biar pulang. Biar pulang. Jam segini nih. Nah, karena boleh berarti kita juga mungkin harus tahu nih limit-limitnya pacaran tuh sampai mana sih, Betul. ya kan? Karena kan pasti ngomongin pacaran pasti perilakunya beda sama kalau udah menikah. Nah, ini kan kita biar tahu limit-limitnya. Atau misalnya kayak tahu deh misalnya motivasi dalam pacaran tuh bener atau enggak, kayak gitu-gitu. Kalau tadi kan Mas Yunus bilang ya rasa cinta antara satu pria dan satu wanita tuh ya sah-sah aja gitu. Iya. Nah sekarang case-nya misalnya gini Mas, misalnya nih kita kan sebagai anak Kristen nih, Ya, ya kan. betul. Rajin nih pelayanan ke gereja gitu, melayani terus lah pokoknya di gereja. Iya. Tapi itu sebenarnya tujuannya tuh buat dapat pacar gitu. Jadi bukan untuk pelayanan, tapi sebenarnya gue lagi Iya. ada cewek yang pelayanan cakep juga nih, gue Iya. pengen deketin gitu. Itu motivasi kayak gitu boleh atau enggak Mas? Siapa tuh yang kayak gitu tuh? Ya, nah kalau itu ada dua hal ya teman-teman ya. Yang pertama pelayanan itu sendiri dan pacaran. Kalau menurut gue sih ya pelayanan, fokusnya pelayanan lah. Artinya mempersembahkan waktu, hidup, diri lo untuk Tuhan gitu ya. Kalau pacaran ya pacaran. Tetapi kalau misalnya di dalam proses pelayanan namanya interaksi sama teman sepelayanan kan. Akhirnya ketemu, akhirnya jadi suka, tiba-tiba WA, nanya laporan, tiba-tiba nanya bisa jalan apa enggak. Itu sah-sah aja sih, cuma jangan jadi tujuan utama guys. Pelayanan ya pelayanan, tetapi komunitas kita di gereja tuh membantu kita untuk menemukan pasangan hidup juga sebenarnya. Banyak kan kasus-kasus di sini di gereja kita Kasus yang bukan kasus ya, apa namanya? Yang ketemu di gereja, pelayanan bareng sampai akhirnya nikah nih kayak saudara kita nih. Betul, Bill gue ya. awalnya niat pelayanan murni Murni kan. kan? Pelayanan. Kalau ini kebalikannya lu jangan sama-samain. Tapi beda nih, beda konteksnya. beda Iya. konteks. Kalau gue emang niatnya pelayanan dari Lu awal. pelayanan murni Tapi kan? ternyata Betul. loh ada yang kecantol juga. Iya. Oh ya puji Tuhan. Iya. Kalau ini kan tadi konteksnya Iya. kita emang buat aktif pelayanan karena ada Iya. si cewek ini nih aktif juga nih. Jadi Iya. gue ikut deh pelayanan gitu. Benar. Ya kalau bisa dimurnikan lah panggilan pelayanannya, ya udah untuk melayani aja. Tetapi dalam perjalanannya jadi suka sama orang lain kan sayang ya nggak masalah gitu teman-teman. Pacaran tuh sebenarnya intinya adalah tujuannya sih teman-teman. Apa sih tujuan dari pacaran? Apa Kan- Mas? Apa Hep? Iya. Ya kan? Topik baru tuh. Topik baru. Nanya. Ya paling nggak kita tahu bahwa pacaran itu adalah proses saling mengenal untuk mencocokkan diri. Sehingga pada akhirnya harapannya ada ujungnya nih pacaran ini. Kita kan nggak mau kan pacaran 20 tahun gitu misalnya kan. Waduh, lama banget Lama sih. banget kan. Lama banget Paling nggak kita pengen kalau kita udah yakin sama pasangan kita ya akhirnya kita lanjutlah ke jenjang pernikahan. Lu pacaran berapa lama Mas? Gue 7 tahun. Berapa ya? Bukan sama yang ini, yang sebelumnya. Nih, yang mukanya yang ini nih, yang mukanya yang ini. Yang mukanya yang ini nih. 7 tahun Biar Mas. tolong cut ya. Biar. 7 tahun Mas. 7 tahun lu ya. 7 tahun. 7 tahun bener?
Iya kayaknya segitu deh 7 tahun. Gombalinnya pakai ayat-ayat gitu nggak kalau Hah? sama pendeta gitu? Enggak lah, Oh enggak ya? enggak. Filipi 1 ayat 4. Iya. Sebutin Mas Daniel. Ih, Sebutin. gua nggak berani. Filipi 1 ayat Gue lupa 4. lagi. Gue sekarang Iya. lupa lagi. Amos 18 ayat 22. Waduh. Sama Obaja 8 ayat 3 Iya. kalau nggak salah tuh. Habakuk 98. Habakuk cuma 97 padahal. Habakuk cuma 97. Habakuk 98. Si tahu tuh Habakuk di mana. Oke nih Mas, berarti kan kalau tadi kan pacaran itu diperbolehkan kan ya. Terus kalau misalnya ini agak gimana? Misalnya kalau kita selingkuh nih Mas. Tapi kan tadi seperti yang lo bilang kita belum dipersatukan oleh Tuhan nih dalam konteksnya pacaran. Jadi sebenarnya selingkuh ini wajar-wajar aja atau enggak? Oh, dalam masa pacaran kayaknya ada keringanan lah ya. Iya, boleh. Apa juga. itu? Maksudnya Iya. kayak tadi kan. Apa itu? Maksudnya kan bilang kayak kan pacaran tuh supaya kita saling mengenal. Saling satu sama mengenal, lain. kan? Iya. Ternyata kalau misalnya, yang main Nggak ini nggak cocok. cocok, ayo udah kayaknya sama itu lebih cocok Iya, deh, gitu. gitu. Itu gimana berarti Mas? Kalau gue sih pegang prinsip etisnya orang Kristen tuh adalah segala sesuatu yang lo lakukan itu bisa lo pertanggungjawabkan kepada Tuhan dan sesama. Jadi kalau lo selingkuh, lo bisa pertanggungjawabin itu nggak ke orang yang lo sakitin, yang lo selingkuhin. Gila. Penting tuh, Iya. penting. Bahkan Tuhan Yesus bilang tuh kita tuh harus selalu bertindak di bawah standar yang ada gitu. Di atas. Sorry. Tadi di bawah ya? Sorry, di Iya, di atas. bawah. Di atas standar yang ada. Jadi misalnya Tuhan Yesus bilang kalau hukum Taurat bilang membunuh tuh dosa gitu ya. Iya. Tuhan Yesus bilang kalau lu benci itu juga udah dosa gitu. Sama. Selingkuh itu gimana pun ya udah perbuatan yang sebaiknya nggak kita lakukan gitu teman-teman. Sebenarnya kan selingkuh itu kan hanya ketidakberanian kita mengatakan kalau kita nggak cocok sama dia kan Idih. dalam pacaran. Nggak gentle ya, nggak gentle Iya. kayak gitu ya. Pengecut ya, pengecut. Pengecut. Kalau lu nggak cocok ya karena masih pacaran justru harusnya lebih berani kan. Bener. Daripada nanti udah nikah nggak cocok kan. Ih, Gitu gila. Pi. Betul. Tolong ditonton dan dengerin ya guys tadi tuh. Lah, kan emang lagi nonton. Lagi nonton. Emang lagi nonton. Mereka lagi nonton. Pokoknya tuh Gimana tolong sih? di Kan emang lagi highlight nonton. lah, di highlight Nah, tuh. itu baru bener. Kalau tolong di highlight. Masih baru link bener. ya, masih link nih. Belum video. Emang masih link dari tadi nih kita nih. Kasih link video ini. Iya. Muter. Ngapain? Pasti Bitly. Aduh. Nah tadi kan kalau pacarannya boleh, terus selingkuh tuh nggak boleh. Tapi kalau pacaran beda agama, itu boleh nggak Mas? Di kita. Jadi Menurut belum lo nikah boleh nih, nggak? tapi baru pacaran. Hah? Menurut lu boleh nggak? Menurut gue. Hmm. Atau ditanya ya. Takut jawaban dia doang. Jangan gue doang. Takut dia doang yang jawab. Abis itu udah kita nggak jawab lagi. Toilet dulu ya, gue. Iya. Iya, lu dulu deh, lu dulu gua. deh. Dulu. Lu dulu. Gue enggak. Kalau menurut gue Oke, jangan gimana Mas? Coba, Gimana, Mas, coba. kalau- yang kalau menurut Happy kan nggak lain. boleh. Ya jadi jangan begini ya, gitu. teman-teman ya. Kalau Karena menurut Happy udah jawab ya. Iya. Aduh, mak gue nonton soalnya nih. Ntar harus yang lain loh. Iya, makanya kan dijawab sama Mas Inu. Iya, ini mau dijawab. Kalau menurut tuh kan berarti kan kalau menurut tuh sebenarnya nggak boleh. Iya. Nggak boleh, Kalau guys. Menurut Mas Inu pandangan Kristen kayak gimana? Iya. Mas? Sebenarnya bisa dipahami ya kalau kita akhirnya ketemu dengan orang yang kemudian tertarik sama orang yang beda agama ya. Bayangin aja misalnya kita setiap hari ketemu di kantor misalnya Happy ya, atau di Rumah sekolah dulu atau di universitas di rumah sakit. Sama di kantor gue ya. Iya. Happy lagi jatuh cinta sama yang mesen obatnya gitu kan. Pasiennya kan. Iya, pegangan tangannya lama. Tiap hari ngebel suster Ngebel, dulu kan tuh. Oh, ngebel, kaget gua. Kaget gua. Ngebel. Kaget. Ngebel suster. Lu kalau di rumah sakit, rawat inap ngebel suster kan? Iya ngebel. Ngebel kan? Kaget gua. Bener kan? Nggak tahu kenapa, nggak tahu kenapa. Enggak kan kalau ngebel kan suka kaget gitu loh yang kayak ting gitu loh. yang jaga pasien, yang jaga pasien. Oh, yang pasien. Yang jaga iya kan Ya. ya. Iya. Buat teman-teman yang lagi pacaran beda agama bisa dipahami sih. Perasaan sayang itu kan kadang munculnya tiba-tiba ya. Betul. Teman-teman. Udah terbiasa nyaman, lo tahu jadi cinta gitu ya. Oh. Tetapi memang Oh, pintar. satu hal yang disadari adalah agak sulit sebenarnya untuk menikah beda agama. Apakah kemudian bisa dicari dalilnya untuk dibenarkan? Ada aja gitu. Bahkan ini mungkin nanti teman-teman yang nonton bisa ngecek atau ada pendeta nih yang ngelihat di dalam tata gereja kita GKJ itu ada dibuka ruang untuk itu. Ada kemungkinannya. Cuma memang kalau menurut pengalaman gue ya menangani situasi-situasi seperti ini banyak tantangannya.
yang itu bisa menggoncangkan dan menggoyahkan komitmen atau relasi antara dua orang nih dalam pacaran. Dan kadangkala di dalam pacaran beda agama kita juga akhirnya bingung. Ntar gimana nih ujungnya gitu. Kalau teman-teman belum siap dengan konsekuensi yang nanti akan dihadapi, sebaiknya jangan. Karena lu tahu ketika lu mengambil itu, pacaran dengan yang seiman aja kan udah susah ya teman-teman nih. Nggak tahu. Susah ya. Iya, sih. salah. Iya sih. Salah. Iya sih. Salah, Iya salah. sih. Iya benar sih. Belum pernah pacaran kan ya, Bia? Iya, belum. Pacaran yang Belum. seiman aja dengan udah susah. Sama pernikahan dengan yang seiman pun juga susah. Susah Mas. Apalagi kayak belum nikah dia. Gue yakin lu nginter kayak dulu belum dari tadi nikah. kan. Wah, ini jauh-jauh. Ditungguin. Langsung mas. Oh jadi susah mas? Emang? Nanti kita bahas di episode lain lah itu. Ya Iya. paling tidak berjuanglah untuk mencari yang seiman teman-teman. Karena di Oke. sana kita bisa agak sedikit cheating lah ibaratnya penyesuaian ya kan. Paling enggak dasar agamanya udah sama kan. Betul, Dasar membangun ya. imannya udah sama gitu. Dan belum lagi kita harus berurusan dengan keluarga masing-masing kan teman-teman, itu yang berat juga kan. Selalu siapa yang mau pindah itu jadi sebuah pertanyaan yang dihindari, tetapi tahu bahwa suatu saat akan menghadapi kenyataan yang pahit itu kan di dalam pacaran. Jadi kalau teman-teman belum siap dengan segala rentetan konsekuensi itu, ya sebaiknya carilah pemuda-pemudi Kristen yang cantik dan tampan-tampan. Iya. Widih. Salah satunya dengan mengikuti kegiatan pemuda. Oh yang iya ada. betul. Pesan sponsor. Ketua pemuda, Biar. ketua pemuda. Selamat Iya 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 Mas, iya. Mas. iya. Kemarin Porseni dapat kenalan nggak, Heb? Kenalan mah ada aja gitu kan. Asik, asik, Cuma asik, ya, asik. ya gitu lah mas. Mas cewek juga ya kayak Iya. kenapa yang bukan cowok. Iya, lagi bener lagi. iya. Makanya. Katanya peserta stand up dari Nehemia ya. Enggak, kebetulan peserta Nehemia bapak-bapak. bukan anak muda. Gue masih inget nih. Bapak-bapak bukan anak muda. Gimana? Nggak tahu kan apa yang diomongin, nggak nonton Porseni sih. Ayo. Tapi berarti balik lagi ke yang awal tadi ya, maksudnya Mas Inuk sempat mention apa yang ya ajaran Kristen juga, siap gak nih, maksudnya siap saat kita mengambil suatu pilihan, siap atau enggak mempertanggungjawabkan Ya. tadi kan gitu. Ya. Maksudnya kalau ya emang akhirnya ternyata di Kristen pun ada celah-celahnya gitu ya, Iya. maksudnya enggak ada peraturan yang benar-benar mengikat, tapi ada celah-celahnya, tapi balik lagi masing-masing pribadi mau mempertanggungjawabkan Iya. pilihannya atau konsekuensinya Betul. ke depan atau enggak gitu kan. Betul, berarti. betul. Di beberapa hal, situasi-situasi sangat khusus, ada pelayanan-pelayanan terhadap pernikahan beda agama tuh dilayankan ada teman-teman, tapi situasi yang khusus. Cuma memang kalau ditanya mungkin ke beberapa pendeta pasti akan menyarankan cari dulu lah yang seiman gitu. Ya karena Biar nggak nambah kerjaan gue gitu ya maksudnya. Kayak, biar yang gampang-gampang aja udah. Iya, ribet bisa banget jadi. mikir-mikirnya gitu. Iya iya, dan kerjaan lu juga yang jalanin gitu kan, iya kan? Bener-bener. Iya. Selalu kalau habis nanya, jadi gimana, siapa yang mau ke gereja, siapa yang mau ke masjid, berantem habis itu gitu kan. Yep. Pengalaman pribadi. Ya lanjut teman-teman. Oh lu gitu Mas? Oh gitu. Enggak. Oke, kita berlanjut nih ke episode selanjutnya ya. Ntar dikat ya Diar ya. Pantengin ya. Pantengin. Pantengin. Oke, terus jadi pacaran yang kayak gimana Mas? Yang baiknya tuh kita pertahankan untuk dibawa sampai akhirnya kita bawa ke jenjang pernikahan. Yang pertama adalah kasih yang lo tunjukkan kepada pacar lo itu adalah kasih yang lo terima dari Tuhan Yesus. Kasih apa tuh? Artinya Kasih apa tuh? Lu Kasih apa pernah tuh? ngasih apa berarti buat pacar lu? Kasih dari Tuhan ke kita namanya kasih apa? artinya Kasih apa? Ada. kasih Tuhan tuh seperti apa sih? Kasih Tuhan tuh seperti apa ya? Tar dulu. Tadi Semua, kan tar Dia dulu, gimana, tar dia dulu. gimana? tenang dulu ya. Maksud lu apa sih? Durasinya panjangin nih. Iya. Tadi dia Udah ngomong mau habis. kasih yang dikasih oleh Tuhan Yesus itu ada namanya. Kasih apa emang? Ada kan mas? Iya apa? Ya ada apa coba? Nanya siapa? Dia Orang lagi makan nih, orang lagi makan. Lagi ngunyah udang, Lu mau? Mau. Kasih apa? Kasih aja. ada lah mas itu kan. Ya. Gua ngerti sih maksud lo. Agape. Agape ya. Oh, gor. Thanks Mas. bantuannya. Tapi sebenarnya bukan di situ sih kayaknya. Ah bukan. Improve-nya nyusahin. Ngerepotin. Iya. Kok so pinter susah. Ya artinya begini, kasih yang kita terima dari Tuhan kan itu kasih yang membebaskan, kasih yang membuat kita bertumbuh. Kadangkala kalau kita pacaran tetapi kita mengekang pacar kita, misalnya yang posesif, merasa bahwa dia milik kita gitu ya. Itu kan
apa artinya sebagai seorang kekasih gitu ya. Saat kita harus mengekang kebebasan dari pacar kita gitu kan. Artinya ketika di dalam sebuah relasi berpacaran nih teman-teman sobat WKWK, namanya itu bukan sih? Boleh, boleh, Ya, boleh. sobat WKWK. Ya, tiap minggu kita WKWK ganti terus talkers. soalnya nemu yang pas. Ya buat Iya. teman-teman nih sobat WKWK kalau misalnya merasa dengan lo pacaran tetapi lo malah justru terkekang, malah hubungannya jadi nggak sehat, pacar lo toksik misalnya ya, nggak bolehin lo bergaul sama circle lo, temen lo gitu ya. Ya itu lebih baik nggak usah dipertahankan. Tetapi kalau kalian merasa bahwa dalam hubungan berpacaran itu kalian sama-sama bertumbuh, sama-sama berkembang, ya maka lanjutkanlah sampai jenjang pernikahan. Gila, Gitu, tepuk tangan lu. Luar biasa. Cocok Mas jadi pendeta, cocok dah. Iya, cocok ya? Kayaknya coba jadi pendeta deh, Iya, daftar jadi iya, pendeta iya, deh. iya, Keren iya. lu. Keren, Baru cocok. kepikiran ya. Cocok bener. Iya. Tapi gue nggak tahu kasih dari Tuhan apa tadi namanya. Nanti itu Iya, happy. Kan iya. udah Nanti happy ya? tadi. Udah ya. Oke guys, itu aja buat episode kali ini. Terima kasih Mas Inuk. Sama-sama. Sudah terjawab pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan tadi. Sudah terjawab semua. Ah, Terima sudah kasih dijawab. saudara. Terima kasih saudara Happy. Kayak ini dah kayak berita olahraga sudah terjawab. Sudah. Kalau misalnya ada pertanyaan khusus yang ingin ditanyakan, boleh kontak Mas Inuk aja langsung. Boleh. Boleh. Atau DM IG kita kali ya. Boleh. Kalau ada Boleh. pertanyaan-pertanyaan ya. Ada Masuk yang sampai kita. Mas Inuk sih yang bacainnya lu parah Iya. banget dah. Soalnya di situ cuma closing. Iya. IG kita apa tuh, Heb? Iya. @WKWK Talks, jangan lupa di follow dan juga subscribe IG. Kok IG? YouTube Nawala Joglo. Dan khusus untuk video ini seperti biasa kalau belum 200 viewers kita gak akan lanjut. Jadi tolong di-share ke teman-temannya, Hari-hari ke bapak nuntut ibu, aja. ke grup wilayah. Iya betul. Pokoknya bahkan teman-teman yang Temen bukan liat, gereja temen sini SMA juga lu, temen SMP lu semua. share-share Ya, aja share biar aja. banyak Temen masa viewersnya. kecil, pokoknya share semua deh. Sobat pena. Iya. Ini apa line sekitar apa sih namanya tuh? Tahu nggak lu? RT. Oh, Karang Aduh, Taruna, Karang Taruna. Line location. Apa sih? Nearby. Line nearby itu Iya. share link Kakao gitu-gitu. Talks. Iya. Temen lain, Kakao Talks, temen Mi. Miniso. Xiaomi, Miniso. kalau Sama HP-nya So. Xiaomi sama tuh. Nyusahin. Udah di ujung, Nyusahin, udah di beritanya, ujung malah iya. ngerepotin. Jangan lupa di komen juga apa yang menarik dari video kali ini, dari episode Ya. kali ini. Betul. Boleh ngusulin tema nggak, sobat WKWK kita? Oh boleh, misalnya ada keresahan di hati kalian gitu kan. Ih kayaknya gue pengen banget nih ini dibahas gitu kan. Boleh langsung DM IG, boleh ya kan, DM IG WKWK. Sama komen Talks. Di Facebooknya Si orang tuanya ada. boleh. Si ada. Oke itu aja, sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah.